Halo semuanya, selamat datang kembali di Tech One. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana caranya memprogram microcontroller ESP32 ini untuk mengendalikan LED melalui web server. Jadi, tonton video ini sampai akhir. Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu microcontroller ESP32 ini dan bagaimana caranya menggunakannya dengan Arduino IDE. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkannya bagaimana kita mengendalikan lampu LED ini menggunakan ESP32 dengan web server. Oke, di sini saya sudah punya rangkaiannya untuk lampu LED. Di mana sini saya menggunakan 4 buah LED dihubungkan ke ESP32-nya. Nah, ini 4 buah pin dari ESP32 menuju ke positif lampu LED dan kemudian grounding ke pin groundingnya. Kemudian kita sambungkan ESP32-nya ke PC atau laptop untuk di-download programnya. Oke, saya jelaskan program ESP32-nya untuk pengendalian LED melalui web server. Di sini sudah ada include Wi-Fi library. Di sini saya pakai Wi-Fi server 80. Nah, di sini saya deklarasi untuk outputnya 4 buah LED menggunakan pin I/O 4 buah. Pada void setupnya kita deklarasi pin modenya menjadi output 4 buah untuk LED dan kita buat posisi low pada awal. Terus kita masuk ke Wi-Fi begin untuk koneksi ke internet. Nah, nanti akan muncul local IP pada ESP32. Nah, pada void loopnya di sini nanti ESP32-nya akan menerima incoming client dan membaca read byte dari client apa yang dikirim oleh client. Nah, di sini setelah dia baca, ESP32-nya akan merespon dengan kode-kode yang akan menghidupkan atau mematikan LED. Di sini saya memakai 4 buah LED, di mana untuk menghidupkan dan mematikan itu membaca header index. Di sini saya tulis get garis miring angka dan garis miring on atau off. Nah, nantinya web servernya akan tampil berupa HTML. Di sini sudah dibuat untuk HTML web servernya, di mana ada 4 buah tombol yang nantinya dapat dioperasikan melalui browser. Nah, jadi maksud dari web server ini adalah ESP32-nya berfungsi sebagai web server. Jadi ketika kita panggil IP-nya, maka akan tampil program yang sudah kita buat. Setelah itu kita download program ESP-nya ke ESP32-nya. Ditunggu. Sudah ada connecting, kita pencet tombol flash atau boot pada board ESP32-nya. Setelah itu dia akan writing sampai 100%. Kita buka serial monitor dan kita cek status bahwa ESP32 sudah connect dengan Wi-Fi dan sudah ada IP address-nya. Kemudian kita masuk ke web browser dan klik IP yang sudah tertera pada serial monitor. Nah, inilah tampilan dari web server pada ESP32 yang sudah kita buat sebelumnya.
Oke, sekarang kita akses microcontroller ESP32 ini dari browser client. Nah, sini sudah ada IP address-nya 192.168.1.9. Nah, inilah tampilan dari web server microcontroller ESP32. Jadi program yang kita buat tadi, pada IP address ini akan tampil tampilan dari sisi client seperti ini. Sudah ada 4 tombol, dan sedangkan pada sisi servernya saya sambungkan ke 4 LED. Di sini cara mengendalikannya ialah di sini saya sudah punya tombol, saya klik tombolnya. Posisi on, lampu LED-nya hidup. Selanjutnya yang kedua, on, lampu LED-nya hidup. Yang ketiga, on, lampu LED-nya hidup. Yang keempat, on, lampu LED-nya hidup. Jadi ketika kita klik tombol yang ada pada browser kita, maka itu akan mengendalikan lampu LED yang ada di sini. Nah, cara kerjanya di sini sudah ada IP address, tetapi ada tambahan garis miring 32 garis miring on. Ini ialah anggap saja ini alamat yang kita tuju seperti kita sedang browser. Contoh di sini. Nah, alamatnya akan berubah, IP address tetap, tapi halamannya akan berganti dengan sekarang garis miring 2 garis miring off. Ketika kita klik untuk menghidupkan, yang off berubah jadi on. Begitu juga dengan 32, halaman 32 garis miring off. Cara kerja dari ESP32 ini ialah dengan mengakses halaman pada web server. Di sini saya menggunakan fungsi web server ESP32. Jadi cukup mudah dan cukup mudah juga untuk dipahami. Pada sisi server, kalian harus membutuhkan WiFi sesuai dengan program tadi. Nama WiFi dan passwordnya harus disesuaikan. Jika sudah terkoneksi dengan internet, maka kita bisa mengakses IP address dari ESP32 ini. Lainnya juga bisa kita kendalikan dari manapun selama kita mempunyai koneksi internet. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Jika kalian suka, tolong di like dan subscribe. Terima kasih.